Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Machine Learning dengan judul Prediksi Penyakit Kulit menggunakan model Random Forest. Sebelumnya, perkenalkan saya Amar Wulandara dengan NNP 15 2022 149. Saya Jahra dengan NNP 15 2022 131. Saya Risa Marsela dengan NNP 15 2022 172. Jadi untuk studi kasus aplikasi yang kita buat itu, jadi buat sistem prediksi untuk mendeteksi jenis penyakit kulit pada kucing berdasarkan dari gejala yang dialami kucingnya. Jadi misalkan data yang digunakan itu kayak berisi informasi gejala seperti gatal, kerontokan, luka, dan sebagainya. Jadi setiap datanya itu mencatat apakah gejalanya itu muncul atau tidak. Jadi gejala-gejala ini kemudian digunakan untuk menghasilkan prediksi jenis penyakit kulit berdasarkan dari input dari pengguna. Nah, ini untuk tampilan dataset yang kita pakai. Jadi isinya itu ada jumlah datanya itu ada 330 baris. Jadi setiap barisnya itu mewakili satu kasus kucing yang memiliki gejala-gejala tertentu dan jenis penyakitnya itu dan jenis penyakit kulit yang dialami. Lalu ada jumlah fitur atau gejala, itu ada 27 kolom. Jadi setiap kolom itu berisi informasi apakah suatu gejala itu muncul atau tidak. Nilai 1 berarti gejalanya ada, dan 0 itu berarti tidak ada. Nah, setiap baris itu mewakili satu kucing, jadi lengkap dengan gejala-gejala yang dialami oleh kucing. Dan kolom terakhir ada kelas penyakit, jadi itu menunjukkan jenis penyakit kulit yang dialami oleh kucing. Nah, jadi kita tuh kelasnya itu ada 10 kelas. Jadi ada Flea alergi dermatitis atau FAD, itu kayak alergi akibat gigitan kutu. Lalu ada eosinophilic granuloma kompleks atau EGC. Jadi itu peradangan kulit karena reaksi imun. Lalu ada ringworm, itu infeksi jamur pada kulit dan bulu. Lalu ada seletioliosis, itu atau infestasi tungau yang menyebabkan kulit bersisik. Lalu ada dermatitis alergi, yaitu peradangan akibat alergi umum. Ada alopecia atau kehilangan bulu atau kebotakan. Ada pelit akne, itu jerawat sekitar dagu kucing. Lalu ada scabies atau kudis, itu infeksi kulit karena tungau. Lalu ada infeksi bakteri atau pioderma, itu infeksi kulit akibat bakteri. Lalu yang terakhir itu ada sehat, jadi tidak menunjukkan gejala penyakit kulit. Nah, kelas-kelas ini tuh digunain untuk membedakan kondisi kulit yang dialami oleh masing-masing kucing dalam dataset. Nah, ini ada processing data. Tahapan awal yang dilakukan itu import library. Jadi import library atau pustaka yang dibutuhkan untuk memanipulasi data, pelatihan model, evaluasi, visualisasi, dan penyimpanan model. Lalu yang kedua ada load dataset, yaitu membaca dataset dan menampilkan informasi dasar untuk memastikan struktur dan tipe data sesuai. Label encoding. Jadi encoder itu untuk mengubah label kelas dari bentuk teks ke numerik agar dapat diproses oleh model. Yang keempat ada pisahkan fitur dan target. Jadi yang X itu untuk jadi fiturnya dan yang Y itu untuk diproses untuk pelatihan. Terus yang kelima ada split data, yaitu untuk membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji untuk evaluasi performa model. Lalu juga di sini ada pelatihan dan evaluasi model, yaitu yang pertama inisialisasi model. Jadi kita menggunakan 6 model klasifikasi untuk digunakan dalam proses pelatihan dan evaluasi, yaitu decision tree, random forest, SVM, KNN, logistic regression, dan XGBoost. Lalu yang kedua ada pelatihan dan prediksi. Setiap model dilatih menggunakan data latih atau fit dan digunakan untuk prediksi data uji, yaitu predik. Lalu ada evaluasi performa. Evaluasi dilakukan menggunakan 3 metrik utama, yaitu yang pertama ada akurasi, yang kedua classification report, yaitu isinya ada precision, recall, F1 score. Lalu yang ketiga ada confusion metric.
Lalu ada hasil evaluasi modelnya. Jadi tabel ini menunjukkan akurasi masing-masing model. Dari model yang decision tree, kita dapat akurasinya 90%, random forest 98%, SVM 92%, KNN 93%, logistic regression 98%, XGBoost 98%. Nah, jadi dari hasil akurasi itu semuanya mirip-mirip. Tapi yang kita pilih itu akurasi yang paling tinggi, yaitu random forest. Dan juga ada juga beberapa yang hampir sama juga sama random forest, yaitu untuk logistic regression dan XGBoost. Dan kenapa kita memilih random forest itu karena kalau lihat dari perbandingan dari decision tree, itu dilihat dari dataset yang nomor 1, 5, dan 9 itu dia melemah ya. Jadi ada beberapa si model ini tuh salah menebak untuk si kelas penyakitnya. Nah, kalau dilihat dari random forest dia lumayan stabil, jadi dia lumayan tinggi semua untuk di dataset 1, 5, sama 9. Kalau dilihat juga dari SVM juga dia sama seperti decision tree, jadi dia juga melemah di bagian dataset 1, 5, dan 9. Dan dari akurasi yang sama, yaitu random forest, logistic regression, dan XGBoost. Kenapa kita milihnya random forest? Karena kalau random forest itu jadi buat klasifikasi gejala-gejala yang banyaknya itu beda-beda, jadi cocok untuk klasifikasi gejala yang berbeda-beda. Jadi model ini tuh bisa kasih hasil prediksinya cukup akurat dan stabil. Walaupun datanya itu agak ribet dan nggak rapi, jadi dia juga cepat untuk proses trainingnya juga testing. Nah, selanjutnya di sini setelah dilakukan evaluasi random forest dipilih sebagai model terbaik karena akurasinya tinggi dan mampu mengenali semua jenis penyakit dengan baik. Untuk memastikan model tidak hanya memprediksi satu kelas, dilakukan pengecekan variasi hasil prediksi. Terus model scaler dan encodernya disimpan dalam file PKL agar bisa digunakan kembali. Di sini juga kami menambahkan fungsi prediksi. Jadi fungsi ini akan digunakan pada antarmuka pengguna. Ia memuat model yang sudah disimpan lalu menerima input gejala, melakukan normalisasi, dan memberikan hasil prediksi penyakit. Kita langsung ke demo aplikasinya. Ini untuk tampilan UI-nya, jadi form itu terbagi di 2 kolom. Jadi masing-masingnya tuh berisi daftar-daftar pertanyaan mengenai kondisi kulit kucingnya. Misalnya kayak apakah ada luka di bagian telinga, apakah kucing itu sering menggaruk tubuhnya, lalu apakah muncul ruam merah, lalu apakah terdapat luka terbuka. Nah, setiap pertanyaannya itu dilengkapi penjelasan singkat dalam bentuk teks deskriptif dan dapat dijawab dengan memilih antara 0, yaitu tidak, atau iya, dan 1 atau iya. Jadi misalkan, jadi apakah ada luka di bagian telinga kucing? Nah, ini ada bagian deskripsinya. Jadi bagian deskripsinya itu misalkan bagian kulit telinga terlihat luka, bisa berupa goresan, lecet, dan berobekan kecil. Misalkan kita ingin menanyakan kepada aplikasinya, kalau kucing kita itu misalkan ada luka di bagian telinga kucing, lalu ada muncul ruam berwarna merah pada kulit kucing, lalu ada kucing itu mengalami gatal yang sangat parah, lalu misalkan ada terlihat serpihan putih seperti ketombe di bulunya, lalu misalkan warna kulit kucing itu berubah jadi merah. Nah, setelah semua gejala diisi, jadi pengguna itu dapat menekan tombol hasil prediksi. Nah, bisa dilihat ya, jadi hasil prediksi penyakitnya itu skabies atau kudis. Jadi output sistemnya juga tidak hanya menampilkan nama penyakit yang terdeteksi. Jadi dia juga menyajikan informasi seperti penanganan atau pengobatannya, pencegahan. Misalkan penanganan itu isolasi kucing, diinfeksi kandang dan peralatan. Lalu pengobatan itu ada ivermectin atau selamectin mandi obat. Lalu ada pencegahannya juga, jadi hindari kontak dengan hewan liar dan bersihkan kandang. Nah, selain hasil prediksi penyakit, ini juga ada catatan penting nih tentang penanganan di rumah atau versus ke dokternya. Jadi dia ini tuh kayak sebuah notes jika
kucingnya tuh gejalanya tuh tidak membaik selama 3 hari atau 5 hari perawatan mandiri. Jadi dia harus dibawa ke dokter. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.